Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan melalui adanya akulturasi budaya, agama, hingga negara. Teater di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Salah satunya ialah Teater Kaki Langit. Teater yang berdiri pada awal tahun 90-an dibentuk oleh sekelompok mahasiswa sastra Indonesia dan dosen Universitas Negeri Surabaya. Kaki Langit yang mulanya pecahan UKM Teater UNESA kini berdiri secara independen. Kaki Langit kini aktif mengikuti beberapa festival dan pentas produksi film. Pada awal tahun 2015, Kaki Langit mendapat nominasi penampil terbaik pada Festival Film Seni Indonesia Berkabung yang diselenggarakan di Yogyakarta dan merupakan kontes tingkat nasional. Apa ya? Ya sejauh ini kita pentas produksi sih. Pentas produksi itu ya nggak mesti tiap tahun, cuman karena kemarin habis COVID ya, jadi agak agak ketunda. Tapi sebelumnya juga kita pentas produksi, ikut festival juga, kita juga bikin film juga gitu kan. Ya karena pandemi itu akhirnya kita bikin film itu sih. Kalau pencapaian paling besar, saya pikir nggak ada ya. Nggak ada itu maksudnya bukan berarti nggak ada pencapaian sama sekali, nggak. Tapi kami berusaha untuk setiap pencapaian itu kan, itu ya pencapaian gitu kan. Yang paling penting adalah proses gitu kan. Jadi kalau ngomong pencapaian paling besar yo apa? Nggak ada gitu kan. Oh iya. Yang ada hanya proses, bagaimana kita terus latihan gitu. Ya kalau nasional udah ada kayak gitu. Ya kemarin itu salah satunya juga film Bagio sama Awang itu juga kan kita kan ikut lomba juga kan. Maksudnya kompetisi festival film juga. Kalau dulu ya festival awal-awal 2015 ya kita ikut festival teater ya, apa namanya saya lupa. Seni Indonesia Berkabung. Itu kita dapat penampil terbaik gitu kan. Itu di nasional tingkatnya di Jogja waktu itu. Itu sih. Sekarang juga itu kemarin film. Ada gitu kan. Tapi kami bukan yang istilahnya yang seperti struktur organisasi itu gitu enggak. Karena kan kita kan komunitas kan. Ya yang penting di situ ada yang jadi leader istilahnya, jadi ketua, terus ada anggota, udah gitu aja. Itu sih. Kalau aku di sini ya lebih banyak ke jadi penulis sama sutradara ya. Itu sih. Nggak ada. Dan kita juga nggak mau gitu kan. Masa mau diawasi sama ini kan, sama pihak pemerintah kan enggak kan. Maksudnya kita jalan sesuai dengan ininya aja gitu kan. Maksudnya kalau misal kita kerjasama sama kampus ya kita kerjasama sama lembaga lain juga iya kayak gitu. Jadi kalau yang benar-benar yang danai full atau yang istilahnya sampai mengawasi bahkan ya nggak ada. Kita juga nggak mau kalau diawasi gitu kan. Itu sih. Misal kita kolaborasi gitu kan. Terus kemudian kita istilahnya kerjasama atau misal kita jadi penampil di acaranya kayak gitu biasanya. Itu sih. Komunikasi dengan anggota itu maksudnya semua ya, dalam arti ya semua kita lakukan ya. Waktu latihan kita komunikasi, waktu kita ada pembahasan kita ngopi kayak gitu kan. Waktu kita diskusi ya diskusi, waktu di chat ya di chat, di Zoom ya di Zoom misalnya kayak gitu. Jadi ya apapun medianya ya kita tetap berkomunikasi dengan baik istilahnya kayak gitu. Sejauh ini sih kita pakai ini ya, WhatsApp sama Instagram ya. Itu yang paling utama kayak gitu. Dan juga kita juga kerjasama dengan media partner yang lain gitu kan. Ya media partner lah istilahnya kan kayak gitu. Terus ya WhatsApp sama Instagram itu yang paling utama sih. Instagram kan ngepost brandingnya Kaki Langit kayak gitu kan. Gitu.
Strategi itu mesti ada ya kayak gitu kan. Jadi tapi yang sementara ini ya yang kita perbaiki ke ini sih, ke feed Instagram kayak gitu. Jadi lebih ke visualnya kayak gitu, itu yang lebih kita perbaiki terlebih dahulu. Itu sih. Kalau dalam pemasaran karyanya sendiri itu melalui apa aja gitu? Itu kita pakai Instagram, WhatsApp, terus kemudian pakai relasi pertemanan juga. Kita pakai media partner itu. Ya kalau hambatan itu mesti ada, nggak mungkin nggak gitu kan. Jadi ya kadang ada salah paham kalau misal kita di chat grup gitu kan, itu ada salah paham, itu mesti ada kayak gitu kan. Terus kalau kita ngobrol pun kayak misal kita ketemu waktu kumpul kita ngobrol, salah paham juga ada. Tapi itu apa ya, yang kami terapkan itu pada intinya kalau kita sudah di forum ya forum kayak gitu kan. Kalau kita jadi lingkaran, kita kumpul di diskusi, kita forum di forum. Meskipun sampai berantem, meskipun sampai istilahnya kita sampai pakai emosi dan segala macam kayak itu forum kayak gitu. Setelah itu udah selesai. Itu kita teman lagi, kita saudara lagi kayak gitu. Itu yang selalu kami terapkan di sini kayak gitu. Yang paling utama hambatan itu terkait dana. Udah itu yang paling utama, hambatan utama kayak gitu. Karena nggak menutup kemungkinan gitu kan. Kita pasti butuh dana besar gitu kan dalam setiap produksi. Tapi kondisinya adalah ya secara terbuka kita kan istilahnya kan independen ya, mandiri ya, bukan dinaungi oleh instansi apapun gitu kan. Kita komunitas yang biasanya kalau mau pentas itu patungan dulu kayak gitu. Jadi itu hambatan-hambatan yang istilahnya ya mungkin ya itu hambatan yang sekiranya ya bisa diatasi, tapi itu yang kedepannya yang mau kita perbaiki di situ. Jadi karena memang dari dulu memang kita gitu ya. Jadi istilahnya kalau mau pentas mau apa kita tuh selalu pakai uang sendiri kayak gitu. Nah makanya dari setelah COVID kemarin sampai sekarang kita mulai mencoba untuk keluar dari ranah biar nggak hanya melulu di kampus gitu kan, kita ranah lebih luas gitu kan. Nah dari situ kita coba banyak hal gitu, kolaborasi, terus kemudian kerjasama sama pihak lain segala macam, itu agar istilahnya bukan kita merasa setiap anggota merasa dirugikan, enggak ya, tapi bagaimana kita lebih melebarkan sayap lagi kayak gitu sih. Yang pasti yang paling utama semangat, udah itu aja, spirit. Jadi intinya kalau kita mau bikin komunitas itu semudah membalikkan telapak tangan. Mau bikin komunitas apapun itu bisa, tapi mempertahankan itu sulit lah. Caranya mempertahankan itu seperti apa kayak gitu kan? Ya pada intinya semangat gitu kan. Semangat untuk spirit untuk untuk tetap berkesenian itu harus mulai dibangun kayak gitu kan. Karena semakin kesini kan kami semakin sadar bahwasanya tidak semua yang dalam anggota kami pun itu mereka ingin menjadi seniman kayak gitu kan. Mereka pasti punya tujuannya masing-masing. Entah itu mereka mau cuman sekadar belajar sebentar, atau cuman ikut-ikutan, atau cuman sekadar pengen tahu dan segala macam kayak gitu. Itu pasti ada. Lah, yang paling utama yaitu tadi kita tetap menjaga spirit orang-orang yang sekiranya mereka itu mau berproses kayak gitu kan. Jadi ada beberapa anggota dari kita pun juga ada spirit yang dimana aku pingin latihan, aku pingin pingin berkesenian dan segala macam kayak gitu kan. Nah itu yang kita jaga kayak gitu. Ya udah, berarti kalau misal kita ingin berkesenian, kamu ingin berkesenian, berarti apa yang harus kamu lakukan gitu kan. Nah dari situ kita diskusi, sharing, ngobrol lah. Dari situ mulai istilahnya melakukan hal-hal yang untuk membuat satu sama lain itu bisa saling support. Yang paling kita terapkan di sini pada akhirnya kan ya komunikasi gitu kan. Tetap komunikasi kita itu kita jaga dengan baik lah istilahnya kan. Itu yang paling utama kayak gitu. Karena sering kesalahpahaman itu sering terjadi. Tapi kalau kalau nggak diperbaiki dengan komunikasi yang baik gitu kan, itu pasti otomatis mesti akhirnya biar lah istilahnya kan manusia.
untuk wawancaranya kami tutup ya Mas Suril, makasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Iya. Kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, satu dalam jiwa. Salam seni dan budaya. Kaki langit, bersatu dalam jiwa.